Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Warijan. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang semakin lama semakin menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Gerobak bakso Mas Daryo. Kisah Warijan. Ketika memasuki sebuah daerah yang ada di pinggiran perkotaan, Warijan bertemu dengan seorang penjual bakso keliling yang menjajakan dagangannya dengan gerobak lusuh yang warnanya sudah mulai pudar dan juga di bagian kacanya terlihat retak. Wajah penjual bakso itu tampak terlihat murung sambil terus memperhatikan orang-orang yang lewat di sekitarnya. Warijan yang merasa tidak tega dengan pedagang bakso yang barang dagangannya masih terlihat banyak itu lalu menghampirinya dan memesan satu mangkok bakso. Mengetahui jika ada orang yang membeli dagangannya itu, pedagang bakso yang usianya masih muda itu tampak kembali bersemangat. Dengan ramah, dia melayani Warijan yang penampilannya berbeda dari orang-orang yang lewat di pinggir jalan raya tersebut. Warijan duduk di bangku plastik kecil yang tersedia di dekat gerobak bakso. Aroma kuah kaldu yang hangat segera menguar saat penjual itu mulai menuangkan bakso ke dalam mangkuk. Sesekali pemuda yang berjualan bakso itu melirik ke arah Warijan seakan ingin berbicara, namun dia ragu untuk memulai. Sambil menunggu, Warijan memperhatikan keadaan sekitar. Jalanan ramai dengan kendaraan berlalu lalang, tetapi tidak banyak orang yang mampir ke gerobak bakso itu. Beberapa pejalan kaki hanya melewati tanpa menoleh sedikit pun, dan hal itu terasa janggal bagi Warijan. Namun dia tetap memilih untuk diam dan mengamati. Tak lama kemudian, semangkuk bakso panas tersaji di hadapannya. Warijan mengambil sendok dan mulai mencicipi kuahnya. Rasanya gurih, namun ada sedikit rasa pahit samar yang tertinggal di lidahnya. Dia mengercitkan dahi, bukan karena rasanya tidak enak, tetapi karena ada sesuatu yang tidak beres di sana. Namun di sini Warijan tetap berpura-pura menikmati baksonya, walau pikirannya mulai menajam dan mencoba mencari tahu ada apa sebenarnya dengan sosok pemuda itu. Udara malam yang tadinya sejuk perlahan berubah menjadi dingin. Warijan merasakan ada energi asing yang bersembunyi di sekitaran tempat itu. Dia tetap tenang melanjutkan makannya sambil bersiap untuk kemungkinan bahwa pertemuannya dengan penjual bakso ini bukanlah kebetulan semata. Saat Warijan perlahan menghabiskan baksonya, dia mulai memperhatikan perubahan di sekitar. Bayangan di trotoar terlihat lebih pekat dari seharusnya, dan angin yang berembus terasa membawa bisikan halus yang nyaris tak terdengar. Di sudut gerobak, sebuah bayangan samar tampak berkelebat seolah sedang mengawasi sesuatu. Si penjual bakso tampak semakin gelisah. Tangannya beberapa kali mengusap wajahnya yang berkeringat. Meskipun udara justru terasa semakin dingin, matanya terus melirik ke kanan dan ke kiri seakan takut akan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa.
Warijan menelan suapan terakhirnya. Lalu ia meletakkan sendok perlahan dengan tenang. Dia merasakan aliran energi di sekelilingnya. Getaran halus namun mencekam mulai menjalar dari arah belakang gerobak, menciptakan tekanan tak kasat mata yang mungkin hanya dia dan si penjual bakso yang bisa merasakannya. Dari pantulan kaca gerobak yang retak, Warijan menangkap sesosok hitam bertubuh besar berdiri tak jauh di belakang penjual bakso itu. Matanya merah redup, menatap tajam ke arah mereka berdua. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam, mengawasi dengan energi yang membuat udara di sekitaran semakin berat. Warijan menarik nafas dalam. Dia berusaha tetap tenang dan seolah tidak melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Dan setelah itu, Warijan pun mulai menyapa penjual bakso tersebut untuk mencairkan suasana yang terasa semakin mencekam itu. Hmm, Sampean itu memang sengaja mangkal di sini atau berkeliling, Mas? Tanya Warijan sambil memberikan mangkuk baksonya kepada si penjual bakso tersebut. "Ah, saya keluar dari rumah sekitar jam 3, Mas. Keliling dulu di kampung-kampung sebelum mangkal di tempat ini sampai nanti jam 9 malam. Setelah itu baru saya pulang sambil masih terus jualan," balas penjual bakso itu dengan ramah. "Oh iya, si Mas ini sepertinya sampean bukan orang daerah sekitar sini ya, Mas?" Ibu tukang bakso yang mulai merasa akrab dengan Warijan. "Iya betul, saya berasal dari jauh dan kebetulan lewat daerah sini," balas Warijan sambil tersenyum. Walau terlihat tenang, namun Warijan yang mulai merasakan tekanan dari energi hitam yang berasal dari sosok makhluk gaib yang kini duduk di atas gerobak mulai membacakan ajian-ajian yang dimilikinya untuk mengusir sosok makhluk gaib tersebut. Dan tidak lama setelah itu, udara di sekitaran kembali tenang, lalu disusul dengan kedatangan seorang pembeli yang turun dari sepeda ontelnya. Pembeli itu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kurus dan wajah yang tampak letih. Dia mengenakan jaket lusuh dan celana panjang yang sudah pudar warnanya. Dengan langkah pelan, pria itu mendekati gerobak bakso sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya. "Baksonya satu, Mas," ucap lelaki itu dengan suara lirih. Penjual bakso itu pun segera bergerak, mengambil mangkuk dan mulai menyiapkan pesanan. Warijan yang masih duduk di bangku plastik kembali memperhatikan gerobak bakso yang sebelumnya menjadi tempat makhluk gaib itu bertengger. Meski kini udara terasa lebih ringan, tapi Warijan masih bisa merasakan sisa-sisa keberadaan energi hitam yang belum sepenuhnya lenyap. Obrolan pun berlanjut. Setelah tukang bakso itu selesai melayani pembeli, Warijan yang tahu jika ada sesuatu tak kasat mata yang sedang mengganggu si penjual bakso tersebut kini berniat untuk membantunya. Warijan menyandarkan tubuhnya sedikit ke arah belakang, mencoba mencari cara untuk menggali lebih dalam tanpa membuat penjual bakso itu curiga. Sementara itu, lelaki parubaya yang baru saja membeli bakso duduk tak jauh dari mereka. Dia tampak sedang menyantap makanannya dalam diam, seolah tidak peduli dengan keadaan sekitar. Perlahan, Warijan mulai merasakan adanya getaran halus yang berasal dari tubuh si penjual bakso. Bukan hanya kelelahan akibat bekerja seharian, akan tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang terlihat seperti sebuah tekanan batin yang cukup berat. Tatapannya terkadang kosong dan gerakannya sedikit tertahan, seperti orang yang tengah menanggung beban karena gangguan dari makhluk tak kasat mata. Saat Warijan memejamkan mata sejenak, dia kembali menangkap sisa-sisa energi hitam yang mengambang di sekitaran gerobak. Energi itu tidak lagi sepekat sebelumnya, tetapi masih cukup kuat untuk mempengaruhi pemiliknya. Warijan sadar, jika tidak segera diatasi, bukan hanya si penjual bakso yang akan terpengaruh, tetapi juga orang-orang yang sering berada di sekitarnya. Warijan menggeser duduknya sedikit lebih dekat. Dengan suara pelan namun penuh makna, dia pun lalu berkata, "Maaf, Mas, sampean ini kok kelihatannya sedang menyimpan banyak beban ya, Mas. Maaf loh jika saya lancang.
Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya saja mungkin ya Mas, saya bisa membantu sampean, ucap Warijan yang membuat penjual bakso itu tersenyum penuh tanda tanya. Ya namanya orang hidup Mas, pasti kan punya persoalan. Tapi kali ini saya tuh ngerasa ada yang aneh Mas, pada diri saya sendiri. Biasanya saya itu tidak pernah merasa cemas dan mengkhawatirkan sesuatu, balas penjual bakso itu sambil menghela nafas panjangnya. Oh iya, perkenalkan Mas, nama saya Dario, imbu penjual bakso itu sambil mengulurkan tangannya. Oh, saya Warijan, balas Warijan yang langsung meraih tangan Dario. Dan saat itulah Warijan mulai merasa ada sesuatu yang memang sedang mengganggu Dario. Dari jabat tangan itu, Warijan bisa merasakan hawa dingin merayap di telapak tangannya ketika bersentuhan dengan tangan Dario. Energi hitam itu terasa seperti duri halus yang menusuk-nusuk kulitnya, menandakan bahwa pengaruh gaib yang menguasai Dario bukanlah sesuatu yang biasa. Namun, Warijan tetap tersenyum. Dia berpura-pura tidak merasakan apapun agar tidak membuat Dario curiga atau panik. Dario menarik tangannya perlahan dan kembali menghela nafas. Matanya tampak lelah, seperti seseorang yang sudah lama kurang tidur atau dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat. Warijan kini semakin yakin bahwa masalah Dario bukan hanya sekedar kesulitan hidup biasa, tetapi ada campur tangan kekuatan gaib yang mengikatnya dalam belenggu yang tak kasat mata. Sambil terus berbicara dengan menceritakan perjalanannya, Warijan mencoba menggali lebih dalam. Dengan tatapan yang tetap bersahabat, dia memperhatikan setiap gerak-gerik Dario. Aura lelaki itu semakin terasa berat, seperti membawa beban yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dari sudut matanya, Warijan kembali melihat bayangan samar yang melayang di sekitaran gerobak bakso. Makhluk itu tak lagi duduk di atas gerobak, tetapi kini bersembunyi di balik bayangan tiang listrik yang tak jauh dari tempat mereka berada. Warijan tahu, jika makhluk ini masih berada di sekitaran Dario, berarti ada ikatan kuat di antara mereka. Namun Warijan tidak bisa gegabah. Dia harus mencari tahu lebih dulu bagaimana makhluk itu bisa masuk ke dalam kehidupan Dario dan apa tujuan sebenarnya. Jika makhluk itu merupakan hasil dari pesugihan atau perjanjian gaib, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Sementara itu, Dario tetap melayani beberapa pembeli yang mulai datang silih berganti. Akan tetapi sesekali dia terlihat melirik ke arah Warijan, seolah mulai merasakan sesuatu yang berbeda sejak pertemuan mereka. Beruntung sekali saya hari ini. Sejak sampean ada di sini, lihat, pembeli datang silih berganti Mas, ujar Dario yang baru saja selesai melayani pesanan bakso yang sedang dinikmati oleh beberapa orang pemuda. Sampean itu jualan di sininya sudah lama Mas? Tanya Warijan yang sontak membuat Dario kembali menghela nafas panjangnya, seolah sedang mengeluarkan beban berat yang ada dalam dirinya. Ceritanya panjang Mas. Kalau sampean tidak keberatan sih, nanti saya ceritakan di rumah saja. Itu pun kalau sampean bersedia mampir ke rumah saya, balas Dario yang langsung disetujui oleh Warijan. Malam itu, jam yang ada di tangan Dario sudah menunjukkan pukul 9:15, namun Dario masih berbincang-bincang bersama Warijan sambil terus melayani para pembeli yang masih saja berdatangan. Dan sebagian dari pembelinya terlihat tampak sudah mengenal Dario dan bahkan sudah sangat akrab. Warijan terus mengamati dengan seksama bagaimana interaksi Dario dengan para pelanggannya itu. Meski terlihat ramah dan akrab, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum lelaki itu, seolah-olah di balik keberuntungan yang tiba-tiba datang malam itu terselip beban yang terus menghantuinya. Udara malam terasa semakin dingin. Aroma kuah bakso yang gurih bercampur dengan hembusan angin membawa kesan ganjil. Warijan tetap duduk dengan tenang sambil terus mempersiapkan bagaimana gerak-gerik Dario
dan perubahan energi di sekitarnya. Walau sejak tadi makhluk hitam yang mengganggu Dario tak lagi nampak, tetapi Warijan tahu bahwa sosok tersebut belum sepenuhnya pergi. Ketika jarum jam hampir mendekati angka 10, pelanggan terakhir pun pergi dan Dario mulai membereskan dagangannya. Warijan segera berdiri membantu Dario mengangkat beberapa barang ke dalam gerobak tanpa banyak bicara. Mereka pun bersiap meninggalkan tempat itu. "Mas, baru hari ini loh, dagangan saya hampir habis." Biasanya paling banyak 12 atau ya paling 15 mangkok," ujar Dario sambil terus mendorong gerobak baksonya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Warijan tetap waspada. Suasana mulai terasa lebih sunyi ketika mereka mulai memasuki jalan pedesaan yang jarang dilalui oleh kendaraan bermotor. Sesampainya di rumah Dario, Warijan pun dibuat terkejut ketika dia melihat bangunan rumah penjual bakso itu yang hanya terbuat dari bilik bambu dengan ukuran yang sangat kecil. "Sampean tinggal di sini sendiri, Mas?" tanya Warijan sambil mengedarkan pandangannya. "Iya, Mas. Saat ini hanya gubuk ini yang saya miliki, dan oleh karena ini istri saya memilih pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa serta kedua anak saya," balas Dario yang langsung duduk di atas balai bambu yang ada di teras rumah yang masih beralaskan tanah. "Wah, maaf Mas, kalau pertanyaan saya tadi malah membuat sampean jadi sedih," balas Warijan yang langsung duduk di samping Dario. "Beberapa bulan yang lalu, Mas, saya itu masih memiliki rumah, sepeda motor, dan sebuah warung bakso yang saya sewa, Mas. Tapi semua itu habis, terjual," ujar Dario dengan tatapan kosong memandang ke arah langit malam yang terlihat cerah. "Maaf kalau saya lancang ini, Mas. Tapi saat ini saya itu merasakan ada energi negatif dalam diri sampean. Selain itu, ada juga makhluk tak kasat mata yang terus mengikuti sampean hingga membuat dagangan sampean menjadi sepi," balas Warijan yang tentunya membuat Dario terkejut mendengarnya. Mendengar hal itu, Dario pun hanya terdiam. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus rasa ketakutan. Dia menghela nafas panjang, berusaha mencerna kata-kata Warijan. Matanya berkaca-kaca, namun dia berusaha menahan emosinya. Warijan tahu beban yang ditanggung lelaki ini bukanlah sekedar kesulitan ekonomi, tetapi juga sesuatu yang berasal dari dunia gaib. Setelah beberapa saat terdiam, Dario akhirnya mulai membuka suara. Suaranya berat, penuh penyesalan. Perlahan dia mulai menceritakan bagaimana kehidupannya berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir ini. Dia mengaku dulu usahanya berjalan lancar, rumah tangganya harmonis, dan dia tidak pernah kekurangan. Namun semua mulai berubah, dan tak apa sebabnya pelanggan semakin sepi, warungnya pun tiba-tiba terkena musibah dan akhirnya tutup, bahkan keluarganya pun ikut hancur. Warijan mendengarkan dengan seksama sambil sesekali mengangguk mengerti dari cerita itu. Dia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang memang berniat untuk menghancurkan kehidupan Dario. Entah itu perbuatan seseorang yang iri padanya atau merasa sakit hati kepada Dario. Dari pengamatannya, Warijan bisa melihat bahwa aura Dario dikelilingi oleh selubung energi hitam pekat, seperti rantai tak kasat mata yang mengikatnya dalam kesialan. Energi ini tampak menghisap semangat dan keberuntungan Dario hingga membuatnya jatuh dalam keterpurukan tiada henti. Di sekeliling rumah bambu yang reot itu, Warijan mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang sedang mengintai. Mereka tidak hanya sekedar ada, tetapi seolah ikut menertawakan penderitaan Dario dan menikmati kesengsaraan yang sedang dialaminya. Beberapa dari mereka bergerak gelisah di sudut-sudut gelap, berusaha menghindari sorotan batin Warijan yang semakin tajam. Warijan tetap tenang, tetapi pikirannya mulai menyusun rencana. Perlahan, Warijan menutup matanya dan mulai membangkitkan kekuatan dalam dirinya. Dia merasakan aliran energi yang menghangatkan tubuhnya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kegelapan yang telah lama mencengkram kehidupan Dario.
Namun, ketika Warijan sedang fokus untuk menelusuri energi gelap yang sedang membelenggu Daryo, tiba-tiba saja sosok Ki Condrowongso datang dan langsung memperingatkan Warijan jika musuh-musuhnya mulai berdatangan ke tempatnya berada. Aku pikir sampai datang di waktu yang tepat, Ki, karena saat ini aku sedang menelusuri energi hitam yang sedang mengerjai lelaki malang di sampingku ini, ujar Warijan kepada sosok Ki Condrowongso melalui batinya. Maafkan aku, Jan, tapi sepertinya malam ini akan ada pertempuran besar, karena makhluk-makhluk dari kerajaan gaib itu sudah dapat menemukan di mana letak keberadaan cacing hitam yang aku kurung di dalam batu itu, balas Ki Condro yang terlihat sangat tenang. Loh, bukannya batu itu ada sama sampean, Ki? Setauku batu itu sampean bawa pergi ketika kita masih di rumah Pangatno, tanya Warija dengan wajah yang terlihat bingung. Maafkan aku, Jan. Sebelumnya memang batu itu aku bawa ke hutan Balataru tempat aku tinggal. Tapi aku pikir mereka tidak akan berani datang ke tempat itu. Jadi aku diam-diam menaruhnya di tempat kau membawa barang-barangmu itu, balas Ki Condrowongso sambil melirik ke arah tas hitam milik Warijan. Walah, dasar penjaga hutan sialan. Pantas saja selama perjalanan aku merasa terus diawasi oleh sosok-sosok makhluk gaib. Ternyata itu penyebabnya, balas Warijan dengan raut wajah yang terlihat sangat kesal. Baik lagi, tapi sebelum kita mulai pertempuran, aku minta sama kamu benda berharga yang dapat dijual dengan mudah di dunia manusia, balas Warijan yang membuat Ki Condrowongso mengernyitkan dahi. Kalau hanya emas aku sanggup, Jan. Tapi kalau permata, itu butuh waktu yang agak lama, balas Ki Condro seraya menatap ke arah Daryo yang sedari tadi terlihat semakin buruk. Jan, mereka semakin dekat, Jan. Sebaiknya kau bersiap, imbu Ki Condrowongso. Merasa bingung dengan apa yang sedang dihadapinya itu, Warijan pun meminta izin kepada Daryo untuk memakai balai bambu tempat mereka duduk itu untuk merebahkan tubuhnya. Namun, Daryo yang merasa jika Warijan sedang kelelahan, langsung mengajak Warijan masuk dan tidur di dipan bambu kecil yang ada di rumah itu. Saya berjanji, Mas, saya akan bantu sampean. Dan saya akan terus menemani sampean sampai semuanya berjalan normal kembali, ujar Warijan yang sedikit membuat Daryo lega mendengarnya. Warijan merebahkan tubuhnya di depan bambu dan mencoba menenangkan pikirannya. Di tengah tekanan energi gaib yang semakin dekat, dia mulai memejamkan mata, namun bukan untuk tertidur, tetapi untuk memusatkan kekuatannya dan melakukan ajian Braga Sukma. Sementara itu, Ki Condrowongso tetap berjaga, mengamati sekeliling dengan tatapan tajamnya. Beberapa saat berlalu, dari kejauhan, samar-samar mulai terlihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Makhluk-makhluk dari kerajaan gaib itu mulai mendekat. Mereka bukan hanya sekedar makhluk biasa, tetapi pasukan yang dikirim untuk mengambil kembali sesuatu yang telah dikurung oleh Ki Condrowongso dalam wujud benda yang ternyata selama beberapa hari terakhir itu berada di dalam tas Warijan. Warijan mulai memasuki alam batin, menelusuri jejak energi gelap yang membelenggu Daryo dalam penglihatannya. Dia melihat gambaran samar dari sosok-sosok yang pernah berinteraksi dengan Daryo, wajah-wajah penuh dendam, dan bisikan-bisikan yang mengutuknya serta bayangan hitam yang terus mengitari kehidupannya. Di antara semua itu, Warijan melihat sesosok makhluk hitam besar dengan mata merah menyala, sosok yang tampaknya menjadi akar dari semua penderitaan Daryo. Namun, sebelum dapat menuntaskan itu semua, Warijan pun harus bersiap menghadapi pertempuran gaibnya bersama Ki Condrowongso. Di dunia nyata, udara semakin berat. Makhluk-makhluk gaib itu kini sudah tiba, berdiri di sekeliling rumah bambu dengan tatapan penuh kebencian. Ki Condrowongso tetap tenang, tetapi tubuhnya sudah mulai dikelilingi oleh aura mistis yang berpendar kebiruan, pertanda jika dia siap untuk menghadapi serangan kapan saja. Tiba-tiba saja angin berputar di sekitaran rumah, membuat dedaunan bertebangan, tanah bergetar pelan, pertanda bahwa makhluk utama yang mereka tunggu kini mulai menampakkan dirinya
dari arah kegelapan perlahan muncul sosok tinggi besar dengan tubuh bersisik dan wajah yang dipenuhi luka menganga. Nafasnya mengeluarkan uap hitam pekat, sementara matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah Warijan yang masih terbaring. Warijan membuka mata, tatapannya tajam penuh kesiapan. Dia tahu malam ini tidak hanya tentang menyelamatkan Dario, tetapi juga menghadapi musuh-musuh lamanya dengan satu hentakan energi. Tubuh astralnya pun melesat dan bersiap untuk menghadapi pertarungan yang tak mungkin lagi terhindarkan. Aku akan menahan serangan-serangan mereka, Chan. Sekarang buatlah pagar pelindung gaib yang kuat untuk melindungi tubuhmu dan juga teman barumu itu, ujar Ki Condro Wongso dengan tegas. Mendengar hal itu, Warijan pun segera bertindak dengan cepat. Dia merapal mantra pelindung, diiringi oleh gerakan tangannya yang seolah sedang membuat sebuah pola lingkaran yang perlahan-lahan memunculkan sebuah energi berwarna kekuningan dan membentuk kubah yang menutupi rumah kecil milik Padario. Lihat hal itu, makhluk-makhluk gaib yang sedari tadi sudah bersiap untuk menyerang mulai menggeram-geram. Mereka tidak suka dengan keberadaan pagar pelindung itu, karena itu berarti mereka tidak bisa menyerang tubuh kosong Warijan dan juga Dario. Sementara itu, Ki Condro Wongso masih berdiri tegap dengan tubuhnya yang sudah memancarkan cahaya biru yang berpendar semakin terang. Dia tampak sudah sangat siap untuk menghadapi sosok makhluk bertubuh tinggi besar yang di sekujur tubuhnya dipenuhi sisik yang tebal. Benturan energi mulai terjadi dengan sangat cepat dan hal itu membuat angin semakin kencang. Dedaunan berputar liar di udara. Langit yang sebelumnya cerah kini menjadi mendung pekat yang seolah menelan bulan dan bintang di malam itu. Salah satu makhluk hitam yang lebih kecil mencoba menerobos pagar gaib, tetapi begitu menyentuhnya tubuhnya langsung terpental dan mengeluarkan jerit kesakitan sebelum lenyap dalam kilatan cahaya. Warijan tetap berkonsentrasi, memastikan pagar pelindung tetap kokoh. Sementara itu, Ki Condro Wongso sudah mulai menghadapi makhluk-makhluk yang mencoba menyerang. Dia mengangkat tangan kanannya yang seketika menimbulkan gelombang energi mistis kuat yang terpancar dari tubuhnya hingga membuat beberapa makhluk gaib langsung hancur menjadi kepulan asap hitam. Namun, musuh mereka tidak hanya sedikit. Dari balik kegelapan, semakin banyak sosok-sosok berwujud menyeramkan yang bermunculan. Pertarungan malam ini baru saja dimulai dan Warijan harus memastikan bahwa tubuhnya serta Dario tetap selamat di tengah badai serangan gaib yang terus mengancam. Setelah kilatan-kilatan cahaya yang berasal dari tongkat kayu milik Ki Condro Wongso mulai menyerang makhluk besar yang tubuhnya dipenuhi sisik tebal itu, Warijan langsung mengeluarkan ajian Sindung Geni yang berbentuk butiran kecil dari bara api yang panas. Setelah itu, Warijan mengarahkan ke setiap makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Begitu ajian Sindung Geni dilepaskan, butiran bara api kecil itu melesat ke segala arah menyerang makhluk-makhluk gaib yang mengepung mereka. Bara itu tampak kecil, tapi saat mengenai tubuh para makhluk astral, api langsung membakar mereka dari dalam, membuat mereka mengerang kesakitan sebelum tubuh mereka lenyap menjadi kepulan asap hitam. Ki Condro Wongso terus mengayunkan tongkat kayunya, menciptakan gelombang energi yang menghantam makhluk bersisik tebal di depannya. Sosok besar itu meraung keras. Kulit yang bersisik mulai retak terkena serangan bertubi-tubi, namun bukannya mundur. Makhluk itu justru mengamuk. Dengan kekuatan yang lebih besar lagi, sosok itu terlihat menghentak-hentakan kakinya ke tanah hingga menciptakan getaran kecil yang mengguncang sisi tempat itu. Warijan yang masih menjaga pagar pelindung hampir kehilangan keseimbangannya, namun dengan sigap dia melompat ke udara dan kembali merapal mantra untuk memperkuat perlindungannya. Walau sudah banyak makhluk-makhluk gaib yang hancur oleh ajian Sindung Geni, namun makhluk-makhluk lain semakin banyak berdatangan hingga memenuhi area sekitar rumah Dario. Udara semakin pekat dengan aura hitam yang menyesakan, sementara langit yang tadinya hanya gelap kini berubah menjadi merah keunguan, tanda bahwa energi gaib yang sedang dilepaskan di tempat itu sangat-sangat besar.
Sementara itu, makhluk bersisik tebal yang menjadi pemimpin mereka masih bertahan. Meski tubuhnya sudah penuh luka, dia menatap Ki Condrowongso dengan tatapan penuh kebencian, lalu mengangkat kedua tangannya. Seketika, energi hitam pekat mulai berkumpul di atasnya, membentuk bola api berwarna gelap yang berputar dengan kecepatan tinggi. Mengetahui hal itu, Ki Condrowongso pun langsung meningkatkan energinya. Dia memutar tongkatnya dengan cepat hingga menciptakan hembusan angin kencang yang berisi energi kuat yang siap membendung serangan dari sosok makhluk gaib bersisik tebal itu. Ledakan pun terjadi. Hal itu membuat sebagian besar makhluk gaib lainnya terbakar habis. Mengetahui jika serangan mereka telah dapat dipatahkan oleh Warijan dan juga Ki Condrowongso, makhluk-makhluk gaib yang berniat untuk membebaskan Tuhan yang sedang terbelenggu di dalam batu hitam itu langsung pergi meninggalkan medan pertempuran. Dan tentunya hal itu pun membuat Warijan merasa lega karena dia tahu jika dia harus segera membantu Daryo agar terlepas dari jerat makhluk gaib yang membelenggunya dalam kesialan. Warijan yang masih berwujud sukma segera mendekati Daryo yang sudah tertidur pulas di dalam rumahnya, walau sempat merasa ketakutan dengan keadaan di sekitarnya yang tiba-tiba mencekam. Namun akhirnya Daryo dapat terlelap walau hati dan pikirannya sedang tidak baik-baik saja kala itu. Ki Condrowongso berdiri tegak di sisi Warijan, menatap ke arah Daryo dengan tatapan tajam serta raut wajah yang tampak mengerikan akibat rasa baranya. Keluarlah kau makhluk rendahan, atau aku akan bakarmu di dalam tubuh orang ini, lalu mencari majikanmu itu, ujar Ki Condrowongso dengan tongkat di tangannya yang semakin bercahaya terang. Mendengar hal itu, sosok makhluk bertelinga runcing dengan wajah yang tergambar menyeramkan seperti topeng leak yang memiliki dua taring panjang dengan wajah yang terlihat sangat merah itu keluar dari dalam tubuh Daryo. Namun makhluk gaib itu bukanlah sosok makhluk rendahan yang langsung menyerah begitu saja. Setelah berdiri di hadapan Ki Condro, makhluk itu langsung menjulurkan lidahnya yang panjang dan langsung melilit tubuh Ki Condro. Tapi hal itu bukanlah apa-apa bagi makhluk gaib seperti Ki Condrowongso yang memiliki kesaktian tinggi dan juga kekuatan besar. Walau tanpa gerakan terlihat, Ki Condrowongso langsung menarik lidah panjang dari sosok makhluk gaib itu, lalu melemparkannya dengan kekuatan penuh. Tubuh makhluk hitam yang memiliki wajah mengerikan itu pun kembali ke tanah setelah membentur pagar pelindung gaib yang tadi dibuat oleh Warijan. Dan di saat itulah Ki Condro langsung memaksa makhluk gaib kiriman itu untuk menunjukkan siapa orang yang telah menyuruhnya. Makhluk bertelinga runcing itu menggeram marah. Tubuhnya bersisik hitam mengeluarkan uap pekat seolah hendak melepaskan diri dari cengkraman energi Ki Condrowongso. Jangan coba-coba melawan, atau kau hanya akan semakin tersiksa, ujar Ki Condrowongso dengan suara menggelegar. Warijan yang masih dalam wujud sukma memperhatikan dengan seksama. Dia tahu makhluk semacam ini tidak akan mudah berbicara kecuali jika tekanan yang diberikan sudah benar-benar membuatnya tak berdaya. Merasa jika makhluk itu tak kunjung menjawab, Ki Condrowongso langsung memberikan tekanan yang hebat hingga membuat makhluk itu menggeliat kesakitan. Matanya yang merah menyala penuh ketakutan. Dia tahu jika dirinya sudah tidak bisa lagi kabur dari cengkraman Ki Condrowongso. Dengan suara serak dan penuh kebencian, dia akhirnya berbicara. Tuhan kami tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja, ujar sosok tersebut dengan suara yang masih bisa menggetarkan udara di sekitaran. Tapi aku akan memberitahukan kalian jika kalian bisa membebaskanku. Aku tidak pernah melakukan tawar-menawar dengan makhluk kotor sepertimu. Jika kau tidak memberitahu, maka akan aku cari majikanmu itu, walau ke lubang semut sekalipun, balas Ki Condrowongso dengan sangat tegas.
Dengan satu gerakan cepat, Ki Condrowongso menancapkan ujung tongkatnya ke tanah, menciptakan pusaran energi yang langsung menyelimuti tubuh makhluk itu. Sosok itu berteriak keras hingga membuat tubuhnya bergetar dengan hebat. Perlahan-lahan, rahasia yang dipegangnya erat mulai terbuka. Ah, baik, baik lagi. Aku akan menunjukkan orang itu. Sekarang hentikan, Ki. Aku sudah tidak kuat, ujar sosok makhluk yang sangat mengerikan itu. Baiklah, balas Ki Condrowongso yang langsung menurunkan kekuatannya. Jan, masalah ini biar aku yang urus. Biar aku yang menghentikan guna-guna yang sedang membelenggu temanmu itu, ujar Ki Condrowongso kepada Warijan dengan mantap. Tugasmu adalah membersihkan sisa-sisa energi kotor yang ada di tubuhnya. Dan sepertinya kau juga harus membantunya agar cepat bangkit dari keterpurukan, imbu Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Daryo. Baik, Ki, terima kasih atas apa yang telah sampean lakukan, balas Warijan dengan tenang. Setelah urusanku selesai dengan dukun keparat yang menjadi majikan makhluk ini, aku kembali lagi dan akan kubawakan apa yang kau inginkan tadi, ujar Ki Condrowongso yang perlahan pergi meninggalkan rumah bilik milik Daryo. Warijan menatap kepergian Ki Condrowongso dengan perasaan lega sekaligus waspada. Dia tahu bahwa tugasnya masih jauh dari kata selesai. Kini, setelah makhluk pengganggu itu berhasil diusir, saatnya dia berkonsentrasi untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang masih mengakar di dalam diri Daryo. Dengan perlahan, Warijan kembali ke tubuhnya. Begitu kesadarannya menyatu kembali, dia menghela nafas panjang lalu bangkit dari dipan bambu yang menjadi alas tidurnya. Sementara itu, Daryo masih terlelap, tetapi wajahnya yang sebelumnya tampak kusut dan penuh dengan tekanan kini terlihat sedikit lebih tenang. Warijan duduk bersila di dekatnya, menutup mata, lalu mulai membacakan doa-doa serta mantra pembersihan. Tangan kanannya bergerak perlahan di atas tubuh Daryo, mengikuti aliran energi yang ada di dalam dirinya. Tak lama kemudian, dari tubuh lelaki itu muncul asap tipis berwarna kehitaman yang berasal dari sisa guna-guna yang selama ini membelenggunya. Setelah beberapa saat, tubuh Daryo pun mulai bereaksi. Nafasnya menjadi berat, keringat dingin membasahi dahinya dan wajahnya tampak meringis kesakitan. Akan tetapi, Warijan terlihat tetap tenang dan melanjutkan mantranya dengan penuh keyakinan. Dia tahu bahwa proses ini akan sedikit menyakitkan bagi Daryo, tetapi jika dia tidak menuntaskannya sekarang, sisa energi hitam itu bisa kembali menjeratnya. Asap hitam yang keluar dari tubuh Daryo semakin banyak, berputar-putar di udara sebelum akhirnya menghilang. Setelah itu, Warijan membuka mata, menatap sahabat barunya itu yang kini mulai menggeliat di dalam tidurnya. Tidak lama kemudian, Daryo terbangun. Ia memegangi kepalanya, seolah baru saja mengalami mimpi yang sangat buruk. Tatapannya penuh kebingungan saat dia melihat Warijan yang masih duduk di dekatnya. Apa yang terjadi ya, Mas? Gumamnya dengan suara lemah. Semuanya sudah berlalu, Mas. Dan sekarang sampean harus bersiap untuk bangkit kembali, balas Warijan dengan tenang. Daryo masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi tubuhnya terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai terangkat. Dia menghela nafas panjang dan menatap Warijan dengan penuh rasa syukur. Sekarang sebaiknya sampean tidur saja, supaya besok pagi tubuh sampean kembali segar, ucap Warijan yang langsung disambut anggukan kepala oleh Daryo. Tidak lama berselang, Ki Condrowongso pun kembali mendatangi Warijan. Wajahnya yang semula terlihat dipenuhi amarah kini tampak biasa saja, layaknya seorang kakek dengan rambut yang telah memutih. Biar batu ini aku yang bawa, Jan. Setelah kekalahan mereka malam ini, sepertinya mereka akan kembali datang. Dan biar aku selesaikan semuanya nanti di hutan Balataro, ujar Ki Condrowongso.
Setelah Warijan memberikan batu hitam yang menjadi tempat terkurungnya sosok makhluk gaib yang menginginkan anak dari Mas Bambang, Ki Condro pun langsung memberikan sebuah cincin emas yang dari bentuknya terlihat sangat mewah. Melihat itu, Warijan pun dibuat terkesima. Dia tidak menyangka jika Ki Condro benar-benar membawakan apa yang dia inginkan malam itu. Sampaikan pada temanmu itu, Jan. Jika nanti dia telah mendapatkan lagi keberuntungannya, minta dia untuk mengembalikan cincin emas itu, ujar Ki Condro dengan tegas. Ya, aku mengerti, Ki. Walaupun bentuknya tidak sama, tapi yang penting beratas sama kan, balas Warijan sambil tersenyum. Benar, Jan. Kalau begitu, sekarang aku pamit dulu. Aku akan kembali ke hutan Balataru untuk menunggu makhluk-makhluk keparat itu datang membebaskan pangerannya, ucap Ki Condro Wongso yang perlahan menghilang dari pandangan mata batin Warijan. Keesokan harinya, Dario yang terbangun lebih dulu pun terlihat sudah menyiapkan sarapan untuk Warijan. Pagi itu, dia merasa lebih tenang dan lebih percaya diri lagi dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Wajahnya terlihat segar dengan senyum yang mengembang. Warijan yang tahu jika Dario kini sudah terbebas dari jerat makhluk gaib yang terus memberinya kesialan, merasa sangat senang. Dan di pagi itu, Warijan memberikan sebuah cincin emas kepada Dario untuk modal usahanya. Aduh, maaf Mas, sepertinya saya kok ndak bisa menerima. Saya ini orang yang baru sampean kenal loh. Sepertinya ndak pantas kalau sampean memberikan bantuan sebesar ini kepada saya, ujar Dario dengan wajah yang terlihat terharu dengan kebaikan yang telah dilakukan oleh Warijan. Ini bukan pemberian, Mas, tapi saya meminjamkannya untuk sampean. Jika suatu saat nanti usaha sampean sudah kembali bangkit, sampean belikan cincin emas dengan berat yang sama seperti ini, balas Warijan sambil memberikan cincin emas yang dibawakan oleh Ki Condro Wongso. Sampean harus beli gerobak baru supaya pelanggan sampean itu merasa lebih puas lagi, imbu Warijan dengan wajahnya yang terlihat sangat tulus. Tapi Mas, apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri dan keluarga saya? Aneh, kenapa usaha saya yang begitu baik dan sudah berkembang bisa langsung hancur hanya dalam hitungan waktu yang singkat, Mas? Tanya Dario yang berusaha untuk tetap tidak menerima apa yang telah diberikan oleh Warijan. Semua itu sudah menjadi ketetapan dari Gusti Allah, Mas. Itu adalah takdir kehidupan yang harus sampean jalani, karena pastinya Gusti Kang Maha Agung akan memberikan cobaan yang pasti dapat dilalui oleh kita sebagai makhluknya, balas Warijan menjelaskan. Apa benar kalau saya ini terkena guna-guna, Mas? Tanya Dario dengan wajah yang sangat serius. Benar, tapi tenang, semua itu sudah hilang. Dan saat ini di dalam tubuh sampean tidak ada lagi energi hitam yang mengganggu, baik itu di dalam hal usaha maupun hal lainnya, jawab Warijan dengan tenang. Lalu siapa ya, Mas ya, orang yang tega melakukan hal ini pada saya? Tanya Dario lagi dengan wajah penasarannya. Sudahlah Mas, kalaupun sampean tahu siapa yang telah mengerjai sampean dengan guna-guna ilmu hitam, itu hanya akan menimbulkan permasalahan yang lain, Mas. Sebaiknya sampean ikhlas, terima saja apa yang telah diperbuat oleh orang itu, biar karma yang akan membalas orang itu di kemudian hari, pungkas Warijan yang membuat Dario diam sambil menganggukkan kepalanya. Setelah menerima cincin emas tersebut, Dario pun langsung mengajak Warijan untuk ke pasar kota, dan setelah menjualnya, Warijan meminta Mas Dario untuk membelikan barang-barang yang dia butuhkan untuk berjualan. Rasa haru terlihat di wajah Dario. Dia tidak menyangka jika dia akan bertemu dengan orang yang memiliki hati tulus dan kepedulian tinggi seperti Warijan. Setelah beberapa hari membantu Dario menyiapkan semua barang untuk keperluan dagangannya, akhirnya Warijan pun berpamitan kepada Dario untuk melanjutkan laku lampanya. Ingat Mas, teruslah berbuat baik pada siapapun, karena pada dasarnya kebaikan itu akan kembali lagi ke dalam diri kita, ucap Warijan sambil menjabat erat tangan Dario. Iya Mas,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Tentunya saya akan menunggu sampean kembali Mas Warijan. Balas Daryo yang tanpa sadar menitikan air matanya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan. Bagaimana di sini dalam perjalanan laku lampanya, Warijan harus bertemu dengan Mas Daryo, si penjual bakso keliling. Yang mana ketika Warijan pesen bakso tuh, Warijan doyan bakso juga nih ya, sama kayak saya juga. Bagaimana dia melihat ada sesuatu yang tidak baik dari Mas Daryo. Maksudnya tidak baik di sini, ada sesuatu yang hitam yang menyelimutinya sehingga membuat baksonya nggak laku. Hidupnya sial, terus istrinya dan anak-anaknya pergi meninggalkan dia. Ternyata di situ ada yang mengirimkan Mas Daryo guna-guna, dan tanpa diminta Warijan langsung berusaha melepaskan semua itu dengan dibantu oleh Ki Condrowongso. Akhirnya berhasil selesai dan Mas Daryo pun bisa kembali sukses. Wah, keren-keren banget. Terima kasih Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa. Mari kita ambil hikmahnya yang baik dalam kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya ya. Dibantu juga boleh di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas. Kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, audio, atau voice note, ataupun tulisan. Kirimin aja langsung ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.